Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kalian Allah Subhanahu wa taala ingkang manggihaken kita sekalian sonten sak menika dalu sak menika wonten ing kahanan sehat wal afiat mboten kirang satunggal menapa. Mugi-mugi Allah tansah paring rahmat lan hidayahipun dumateng kita sedaya panjenengan kabeh nggih. Amin. Insyaallah. Kalau semanten pun dugi pundi, Pak? Ngause kali kula. Kerajaan Sriwijaya. Iya. Dene pada masa pemerintahan Muawiyah. Ya. Sing waktu semono anak kerajaan cilik neng kene sing tayang semaur oleh Miayam Mas Rusih apa siapa ki? Mas Rusih ya. Daerah endi sih ki Miayame jere? Monggo tewaca dewek yang kurang genah iki tulisannya cilik aja gue. Panjenengan ya sepun dan cilik dan ki ya tulisannya kok tapi ora genah maning. Intine ki oleh Miayam voucher ya. Jadi anak kerajaan sing barengi nalika semono nang Indonesia kang kekuasaanipun nang Pekalongan tekan Jepara kerajaan nopo namine? Ya. Pinter Kalingga. Iya. Pak sinten nggih? Iya Pak Teguh. Iya. Alhamdulillah mie ayam semangkok. Iya. Salaman dingin. Iya. Ya kan urung laku tapi bisa li hadiah. Cukur ya kita tuh maksud iklan nggih nang masjid kan sing ora uli nang masjid we siji dagang ya nomor loro keprok nomor telu sing sot Pak nang masjid we siji apa miki Pak dagang dengan eber dagangan nang ora uli cukur sedulur pengumuman cukur nggak ora uli tuku mie ayam ora gitu ya. Ini ada yang mensponsori ya kajian ini pangkas rambut Abah Sudagaran Purwokerto. Orang Sudagang demikian. Nomor loro miki apa ya? Sing ora uli keprok. Nomor telu apa? Sing sot. Iya. Nomor papat janetana tapi mbok saru ya gue. Tembangan. Mana ya? Raja ratu kang miki Ratu sapa sing mimpin kerajaan Kalingga Jung. Bukan pelajaran wingi kok. Siapa miki ya sing ngomong Jung? Ratu sapa? Kayak disit sing nang Jamburi wong wadon tapi kayak ya sebocorna ora apa-apa yang emang kok gak wong wadon. Ya, kali Pak sinten mangke niki, Pak? Nggih, monggo niki. Nanti yang istri tunggal miki sing suarane kayang Rosa Ratu Simo ya. Bu sapa? Monggo Mas. Iya.
Angke dugekaken nggih kali tiyang estri mau ngger. Tapi kecukur lanang apa wadon nyong ngerti gue. Oh cukur wadon. Yang gua anaknya digundul ya kena. Dari siji maning, Pak. Jadi begitu. Jadi faedah kisah yang indah kalau wingi yaitu sampai Rabi'ah itu gulet karo sapa? Bapakne. Ya. Nanti gulet karo bapakne. Masya Allah. Kang nami bapakne? Kelalen maning lah nggak PR. Sinten? Wong semene akeh wingi kajian wingi kelalen. Wah, wes ra. Ya wis nggak kena PR maning lah ya. Ya suwijing mangsa yang cerita maning karena kisah-kisah kajiannya ya asik ya. Itu kisah Abu Hanifah ya suatu saat. Maka Rabi'ah sampai berantem dengan bapaknya yang ternyata barang selesai usut punya usut. Setelah biaya yang diberikan sekian miliar sampai diberikan kepada istrinya dan dia pergi berjihad fi sabilillah, pulang dalam kondisi anaknya ditinggal selama kurang lebih 30 tahun, ternyata sudah jadi ulama. Masya Allah. Ini kisah kemarin panjenengan bisa buka di YouTube. Maka sekarang kita akan lihat faedah dari kisah ini kurang lebih ada 7. Ya. Yang pertama, perjuangan umat Islam zaman dulu itu lebih berat daripada hari ini. Ini catat baik-baik. Perjuangan umat Islam zaman dulu lebih berat daripada hari ini. Masya Allah. Ketika menyebarkan Islam, sampai-sampai kita lihat Bilal bin Rabah hanya ingin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus menerima siksaan yang berat di nang padang pasir. Masya Allah. Apa anak zaman siki sing beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian depek langka mbok? Langka. Ya, daning kepenake zaman siki langka sing ngancem panjenengan. Ya. Bahkan kadang ana wong Islam ndrengkeni wong Islam. Lucu apa ora, Pak? Arganu kan wong musyrik ndrengkeni wong Islam. Arsiki malah ana wong Islam ndrengkeni wong Islam. Nembake ngingu jenggot pe kadang ndrengkeni ning batir. Pedus guys. Nah. Kadang ya gue masih dawa korbannya teneng seliwat. Nah, kadang gilani banget mbok jane lara podole tapi kepriye maning kita nikmati. Ya. Bahkan belum adanya ilmu dan teknologi ketika itu. Sampai ketika bapaknya Rabi'ah ya, dia berjihad di jalan Allah sampai ke negeri yang sangat jauh dari Madinah, pergi ke perbatasan Turki dan Cina. Di daerah yang kemarin ada 4 negara yang menjadi bagian dari Uni Soviet ketika itu, kemudian sekarang menjadi pecahan negara-negara kecil. 1 Uzbekistan, betul. 2 Kirgistan. 3 Kazakhstan. 1 lagi Tajikistan, betul. Sampai ke negeri yang jauh di sana tidak ada telepon untuk mengabarkan istrinya, "Cok, nyong lagi jihad ke perang, bisa bilalah mikir rudal nang dhuwur sirahe nyong." Tidak ada. Belum ditambahkannya alat komunikasi, belum ada teknologi transportasi. Kondisi yang ekstrim antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, antara satu negeri dengan negeri lainnya. Belum banyaknya produk makanan instan seperti sekarang. Sampai kalau sekarang tentara dikirim ke sebuah tempat itu bawa makanan instan, anggrek cor banyu wedang gue langsung apa jenengannya bisa dipangan. Ada mie instan bahkan dulu enggak. Ya, makanya ada apa namanya pendidikan untuk tentara, barangkali polisi juga sama. Ya, survival apa-apa jadi mlebu hari ngalas mau ketemu udah ya tepangan udah.
Ya, nah, ketemu ulane lebih gede itu malah tepangan, ulah orang mangan ulah malah tepangan, ulah gitu. Gila nih banget loh. Oh, ulane sekelapa aja jal bayangkan. Ya kayak ngapa? Arep mangan ulah malah tepangan ulah. Kondisi ekstrim, gurun, belum banyaknya produk makanan instan, belum ada bahan pengawet, belum adanya baju-baju modern seperti sekarang. Bahkan ketika ayat jilbab turun kepada Rasulullah SAW, ketika itu para wanita itu saling menyobek bajunya. Untuk apa? Untuk diberikan kepada saudarinya, untuk menutup mukanya, untuk menjadikan jilbab. Di antara mereka saling menyobek bajunya. Kalau sekarang kebalik, desewek klambi wis banget akeh bahan, bahkan desewek klambine pada baik, pada desewek, tapi orang go nutup, tapi desewek go buka. Gila nih banget istekan ngono. Bedane kayak gitu. Ya. Bahkan banyaknya musuh karena belum adanya duta dan konsul secara khusus ke negeri-negeri lain. Belum ada duta dan konsul. Belum. Kalau kita sekarang punya duta, ya, contohnya misalnya duta besar Indonesia untuk Arab Saudi, ada duta besarnya, jenengannya siapa Pak? Ah? Orang ngerti dutane dewek. Agus Maftuh Abigail jenenge. Ora apal sih. Ya, tahu krungu, oh tahu krungu ya wis. Duta ndi maning aring Rusia, duta aring Cina, duta aring di ada sekarang. Kan negeri-negeri itu punya duta. Maka kembali lagi, faedah yang pertama dari kisah Rabi'ah ini, perjuangan umat Islam zaman dulu lebih berat daripada hari ini. Bahkan ketika puasa mereka, ya, berperang di jalan Allah ketika perang Badar, itu ketika bulan apa? Ramadan. Kencot Pak, perang. Ya, pati ngeletak, mati Pak di jalan Allah, syuhada. Kalau sekarang pada kencot, pada pengen minum, pada ngeletak Pak. Yang nanti mancrot itu aja. Ya, pada ngeletak awan-awan mengko di lamaning Ramadan. Pada ngeletak, tapi karena apa? Karo kencot kepengen minum, perang ora, penang rudal ora, tapi pada ngeletak umat ini, ini bertuhur kita yang la ilaha illallah kayak pepean gesek kayak gini, oke banget ya gue. Bahkan orang iktikaf zaman dulu Pak, ketika Rasulullah SAW hidup itu, iktikaf mereka itu tidak seperti sekarang di atas karpet, tidak pula di atas tehel, enggak. Bahkan di atas pasir di antara mereka. Apalagi turu ke prime Pak. Panggursiki bahkan iktikaf tetap kenapa? Wah suruh. Iya. Esok 24 jam turun tangi maning turu maning tangi maning. Sahur menyat madang turu maning. Giliran buka tong-tong jel madang maning. Iya, kepenak Pak. Demi Allah puasa zaman iki. Beda men, zaman perang bahkan. Jadi perjuangan umat Islam zaman dulu lebih berat daripada hari ini. Yang kedua ya, istri yang shalihah itu kunci suksesnya rumah tangga. Sebagaimana Ummu Rabi'ah ketika ditinggal oleh suaminya padahal dia lagi asik-asiknya pengantin baru, lagi asik-asiknya masih dia hamil muda. Harusnya dia sangat rindu dengan kekasihnya, rindu dengan suaminya, sangat ingin dekat dengan suaminya. Wong wadon kan karakternya kayak juga Pak. Apa maning lagi meteng kepengennya gue jen. Ya ibaratnya gue pengennya perak terus kayak gue Pak. Ngerwong lanang kan beda. Pengennya gue mandan ginggang lah kayak gue. Kenapa sih? Rusep cenah rusep kayak begitu ya. Itu kan wong lanang ngono sih jenengan tempeli banget salat sih rusep bok ayo gue. Tapi memang karakternya wanita begitu Pak. Jenengan ya usah ngomehi wong wadon sing memang cintanya besar pada panjenengan. Kalau dinikah itu dia fokus sama suaminya. Suaminya krungu jare bonceng nawong wis metu sungune Pak. Ujar-ujar numblek bae. Itu biasa.
Maka yang kedua, istri yang soleha kunci suksesnya rumah tangga. Kalau panjenengan nggak punya istri solehah di rumah, jadikan mereka solehah, didik dengan agama, Pak. Ajak pengajian, ya, ajak baca Quran, tunjukkan ayat-ayat Quran dengan lemah lembut tentunya. Mak, warku musi pengajiannya kayak, dirungokna jajal sih, ngerti. Oh, cara menyampaikannya juga yang baik, bukan kayak gitu. Rungokna jajal. Tebolong goblok sampai nggak boleh Pak, nggak boleh kepada istri, itu harus lemah lembut. Gelani ngomong lanang saking kesuwe karo wong wadon begitu ya. Oh, ngoji bahkan ada laki-laki yang sebaliknya nggak pernah apa namanya mendidik istrinya, giliran istrinya ngaji malah justru dipaito. Ada ngoji ket bet kuno kaya gue pinter-pinter ya ora. Gelani bati wong lanang ana sing nggak Pak. Tentunya panjenengan boten. Maka kembali, istri yang salehah adalah kunci suksesnya rumah tangga. Rasulullah SAW sampai ditanya dalam hadis riwayat An-Nasa'i nomor hadis 3231, Rasulullah SAW ketika itu ditanya, perempuan seperti apa yang paling baik ya Rasulullah? Ya. Wanita yang seperti apa yang paling baik ya Rasulullah? Wong wadon sing kaya ngapa jane sing paling apik, apa sing ngoblong kaya lengger? Enggak. Enggak. Sing pareman enggak. Dembulane jerawate nganti bukan. Allati tasurruhu idza nazar. Yang paling menyenangkan ketika ya dia dilihat oleh suaminya. Ketika dilihat oleh suaminya dia menyenangkan. Ngapa deleng-deleng Mas? Jijik utawa bukan wanita yang seperti ini, bukan gitu ya. Tapi ketika dilihat itu dia menyenangkan suaminya. Menyenangkan ada dua maknanya, bisa menyenangkan secara wajahnya, ya bisa menyenangkan ketika dia dilihat dari apanya, akhlaknya, mukanya, ya dia nggak cantik tapi pinter mempercantik diri. Kan anak wong wadon sing aja gue lenjeh nengarpen jenengan, kemayu nengarpen jenengan, nggak apa-apa. Pak Ustadz jan bojone nyong tak kaya perjak, oh nggak apa-apa, nengarpe panjenengan, nggak masalah, nengarpe panjenengan. Ora kok anggur cek kondangan, kira bener mana, begitu ya. Allati tasurruhu idza nazar, itu menyenangkan ketika dia dilihat, baik wajahnya atau akhlaknya, masya Allah. Wa tuti'uhu idza amar, itu dia adalah orang yang senantiasa mentaati suaminya jika suaminya memerintahkan sesuatu. Mak kawekna wedang utang kira bener Pak, benar. Ibu-ibu ini tolong ya, para ibu yang menyaksikan kajian ini ya, Rasulullah SAW yang mengatakannya, bukan saya. Wa tuti'uhu idza amar, yang dia mentaati ketika diperintahkan oleh suaminya. Ya, istri itu nggak wajib nyuci baju, betul, tapi menjadi wajib ketika diperintahkan oleh suami, karena diperintah. Maka itu kumbai, manuk ditempani tulung, ayam ditempani, bebek dandang nyop lunga disit. Itu jadi wajib karena perintah siapa? Suami. Oh, bebek-bebeknya sapa, manuk-manuknya sapa, jiji temen, wah, nggak boleh. Jenengan ngingu manuk bok Pak? Ana maksudnya sing cukan ngingu manuk maksudnya, tapi orang kabeh kayak gue. Iya. Iya. Wala tuhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu, dan tidak menyelisihi suami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya. Matoni gitu ya, perintah malah justru perintah domongi bamgel, menyelisihi suaminya ya. Bring wong lanang deweknya melu bring, beneran wong lanang lungai iki tugas satu becer, jangan. Yang kedua ini,
Istri yang salehah adalah kunci suksesnya rumah tangga, sebagaimana ibunya Rabi'ah. Nah, dia itu Masya Allah, ketika ditinggali suaminya, yaitu bagian daripada harta yang dia miliki, dimanfaatkan untuk bayar les privat untuk anaknya, membayarkan ulama-ulama yang memberikan pelajaran kepada anaknya. Ya, seperti ini. Masya Allah. Yang ketiga, suami dan istri yang soleh mempengaruhi suksesnya pendidikan anak. Suami dan istri yang apa? Soleh dan solehah mempengaruhi suksesnya pendidikan apa? Anak. Bukan hanya istri, bahkan suami. Maka ketika suami itu memiliki kesalehan dan dia saleh, maka dia akan mempengaruhi kesuksesan anak. Sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Wong kang podo iman kabeh, jaga dirimu dan keluargamu saka api neraka. Masya Allah. Perintah ini untuk siapa? Untuk seorang suami, agar dia menjaga keluarganya. Perintah ini untuk seorang istri, untuk menjaga keluarganya. Masya Allah. Perintah ini untuk diri kita sendiri, untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Masya Allah. Ini luar biasa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai mengatakan, ya, dalam beberapa tafsir seperti tafsir Fadl Qadir juz 5 halaman 253, ajarkanlah agama kepada keluarga kalian dan ajarkanlah pula adab-adab Islam. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib demikian, ajarkan agama kepada keluarga kita dan ajarkan sopan santun kepada anak-anak kita. Ajarkan agama. Mas, ngana ngaji, bapak beurok gitu ya, jujur kenapa? Diantar. Kalau panjenengan sudah bukan jadi bapak, bahkan jadi kakek, nggak apa-apa, cucunya, nggak apa-apa, cucu panjenengan. Qatadah rahimahullah mengatakan, suruh keluarga kalian untuk taat kepada Allah, cegah mereka dari perbuatan maksiat, hendaklah mereka melaksanakan perintah Allah, bantulah mereka. Apabila kalian melihat mereka berbuat maksiat, maka cegah dan laranglah mereka. Dikatakan oleh Imam Qatadah demikian. Dikatakan pula oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, ajarkanlah keluarga kalian untuk taat kepada Allah. Hal ini dapat menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Masya Allah. Ibnu Jarir At-Tabari dengan tafsir At-Tabarinya yang besar sampai menasihatkan kepada kita untuk mengajarkan anak-anak kita, keluarga kita untuk taat kepada Allah. Ya. Imam Asy-Syaukani itu pengarang kitab Nailul Autar. Ya, mengutip perkataan Ibnu Jarir tadi, wajib atas kalian untuk mengajarkan anak-anak kita agama Islam serta mengajarkan kebaikan dan adab-adab Islam. Masya Allah. Demikian. Jadi suksesnya pendidikan anak tergantung kesolehan siapa tadi? Suami dan istri. Mak, anak PR dia tata cara wudu yang baik dan benar sih seperti apa ini PR mak? Takon bapak kakek. Bapak. Pak, wudu sing bener sing kaya ngapa yo Pak? Anak PR kang buburu. Takon mama kek. Pingpong Pak. Takon ngene takon ngana. Kira-kira bocah perlu contoh apa ora Pak? Perlu. Ketika kok pingpong kayak gitu bocah mencontoh siapa? Gitu ya. Terus menang takon dari mamanya anak kocen. Bapak kena lagi Facebookan misalnya. Takon bapak kan gini tanggung kan bilang status kok. Nah. Sangel nih kayak gitu sangel. Nah. Jadi tolonglah. Ya. Tulanan HP, melas. Mereka pun cemburu kepada kita. Ketika kita main HP, anak kita pun pingin main HP, Pak. Ujar-ujarnya orang, Pak. Dalam kita tulanan HP.
Oh, ndelok apa sih, Pak? Bisik cilik kucen. Jangan. Cemburu, anak pun punya apa rasa? Cemburu. Maka jangan jadikan anak-anak kita cemburu ketika kita main HP. Kalau kita sembunyikan, meskipun apa yang kita lakukan itu kebaikan di dalam HP itu. Bukan gulat-gulat sing ora-ora, yang buta-buta enggak sama sekali. Ya, yang keempat, tadi berapa? 3 ya. Yang keempat, yang tak minum disit aja, yang semangat sih. Anjenengan urung ngarip mbok, minum disit lah. Bismillah. Barengi kerajaan apa ki yo? Kisah Rabi'ah, kerajaan Kalingga, ya, masya Allah. Andai kata dulu itu sudah ada transportasi yo, sudah ada komunikasi telepon, mungkin telepon ke sini untuk menyampaikan dakwah, ya. Sebagaimana Sulaiman kepada Ratu Balkis, ya, dia mengutus apa? Jin untuk menyembahkan apa? Mendahkan apa? Istananya. Insyaallah ya. Yang keempat, hikmah atau faedah yang keempat, pengorbanan harta diperlukan ketika mendidik anak. Pengorbanan harta diperlukan ketika mendidik apa? Anak. Entah itu anak, entah itu cucu, intinya keturunan. Ya. Sebuah kisah terkenal, ibu dari Rabi'ah Ar-Rayyi ini, dia itu adalah gurunya Imam Malik. Menghabiskan berapa? 30.000 dinar untuk pendidikan anaknya. Bapaknya Rabi'ah mengeluarkan 30.000 dinar. Tatkala suaminya pulang dan menagih harta yang dititip, terjadi perbincangan. Ibu Rabi'ah berkata kepada suaminya, mana yang engkau sukai antara 30.000 dinar atau kedudukan yang dia anakmu peroleh? Kemudian suaminya berkata, demi Allah, aku lebih suka yang ini, kedudukan ilmu anaknya maksudnya. Ilmu Rabi'ah, ya ibu Rabi'ah berkata, saya telah menghabiskan seluruh harta tersebut untuk mendapatkan seperti sekarang ini. Kemudian suaminya berkata, demi Allah, engkau tidak menyia-nyiakannya. Tarikh Baghdad, juz 9, halaman 414. Dikatakan demikian. 30.000 dinar kalau dirupiahkan sekarang berapa, Pak? 3 miliaran mungkin. Maka ketika anak kita sekolah gratis ini dengan dia gitu. Boleh, nggak masalah nyari sekolah apa? Gratis, nggak ada masalah. Ya, ngeliat SPP-nya murah nang ngendi sih? Nggak masalah. Itu pilihan. Ya. Tapi bukan pula sekolah yang mahal itu memang hasilnya baik. Lihat guru-gurunya. Lihat guru-gurunya. Akan tetapi di sini kita fokus bahwasanya pengorbanan harta diperlukan ketika mendidik anak. SPP zaman dulu namanya PP 3. Kalau sekarang namanya, kalau pondok namanya syahriyah atau bulanan. Makan, minum, tidur. Sama di pondok kami pun demikian, sama. Ya, SPP-nya untuk anak yang lama 400 kurang 5.000. Untuk anak-anak yang laki-laki tahfidz 395.000. Larang apa ora pak jane? Sedinar madang 5.000 ping telu 5.000 pira 15.000 ping 30 pira 450.000. Pondok tuna ora janeta? Ya tuna janeta, tapi ngudu besar ya ora. Kene mbeke malah ngomong ngene bukan berarti besar ya. Kene rahasia janeta malah betul ngono. Ya, ini contohnya, Bang. Ya. Maka pendidikan perlu pengorbanan.
dari orang tuanya. Kesel-kesel, capek-capek. Ya. Makanya ketika anak itu kedengeran di pondok itu nakal, orang tua kecewa sekali. Ya. Dengan apa yang kamu balas, kok kamu balas saya demikian? Ada orang tua ngadu di depan kami, anaknya kemudian karena mungkin ya kelupaan sampai mengatakan kepada anaknya demikian. Alhamdulillah. Ya, tapi bukan berarti kemudian dihukum taboki, enggak. Di pondok nggak boleh demikian. Ya, di pondok kami pun nggak ada hukuman apa namanya fisik, taboki enggak, gebuki enggak, gitu ya. Nakal loh, otak tengah, oh nggak ada. Ya. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Yang kelima. Isanya jam berapa? Bok tekan Nisa kia malah. Sebentar lagi ya. Yang bok maksudnya ketabrak, monggo. Ya. 5. Hendaknya seorang istri bersabar ketika suaminya pergi. Ya. Jadi ketika suami pergi untuk keperluan atau hajat, entah ngode, aring Jakarta, aring ngendi, ya, untuk mencukupi kebutuhan istrinya dan anaknya, hendaknya seorang istri itu apa? Bersabar. Menurut Al-Quran, wanita salihah adalah dikatakan, maka perempuan-perempuan yang salihah adalah as-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Ya, karena Allah telah menjaganya. Dikatakan di sini dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-34. Siapa mereka wanita salihah? Mereka wanita-wanita salihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Menjaga dirinya. Ya. Mandang na tukang ngarit, tukang rongsoknya, Mas, benernya bapaknya lagi lungai ngene. Wah. Bapaknya tukang galak ngene, mumpung langkah bapaknya. Enggak. Wanita salehah enggak demikian. Ya. Tidak boleh seorang wanita mengizinkan seorang pun untuk masuk di rumah suaminya. Melainkan dengan izin suaminya. Hadis riwayat Ibnu Hibban juz 9 halaman 476. Jadi tidak boleh memasukkan seorang pun ketika suaminya tidak ada. Ya, aku lupa lihat, astagfirullah li wa lakum. Sementara adzan dulu ya. Ya, Mas Dewi biasanya gimana adzan dulu, habis itu dilanjut sebentar. Ya, ya wis manut nyong ya. Kurang loro maning. Monggo adzan riyen nggih. Nyong tak nginum. Bismillah.
Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kelima tadi, hendaknya seorang istri bersabar ketika suaminya pergi. Ummu Rabi'ah ditinggal suaminya walhalam ketika usia 20-an tahun. Ya, ditinggalkan sampai masa 30 tahun. Maka ketika suaminya pulang, usia berapa dirinya? 50 tahun. Kira-kira ada nggak wanita yang sekarang, zaman sekarang, ditinggal oleh suaminya pergi 30 tahun itu sabar? Wonten apa mboten? Mboten. Bisa-bisa ngertine wis mati dia. Ya, akhirnya apa? Bojo maning. Akhirnya balik logok ternyata dengan wong lanang gitu ya. Jadi demikian. Ini begitu sabarnya Ummu Rabi'ah sehingga dia ditinggal selama 30 tahun, dia tetap bersabar dalam kondisi dia bersama anaknya, mendidiknya sampai ada kabar datangnya suaminya. Masya Allah. Demikian. Ya. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya, anak-anak kita, istri-istri kita, ya. Kemudian yang ke-6, telat menikah bukan hambatan untuk sukses. Telat menikah bukan hambatan untuk apa? Sukses. Bapaknya Rabi'ah menikah ketika usia 30-an tahun, agak telat. Apakah menjadi hambatan untuk dia sukses? Enggak. Bahkan kemudian dia pergi lagi berjihad di jalan Allah selama 30 tahun. Pulang sudah usia 60-an tahun. Sudah sangat tua. Ya. Akan tetapi tidak menjadi hambatan untuk sukses. Dia memiliki anak yang menjadi ulama. Karena tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, bukan yang lainnya. Jadi demikian. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah wal yatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Wal yatazawwaj fa inna aghaddu lil basar. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, ya, wahsanu lil farj wa man lam yastati fa alai bisawmi fa innahu lahu wijaun. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia saum atau puasa, karena saum itu puasa dapat membentengi dirinya. Telat menikah bukan hambatan untuk sukses. Karena tujuan pernikahan bukan apa? Bukan lain adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang terakhir, yang ke-7. Ya, yang ke-7. Perjuangan seseorang di jalan Allah akan melahirkan kebaikan dari anak keturunannya.
Pelajaran yang 7 ini terakhir, bahwasanya perjuangan seseorang di jalan Allah itu akan melahirkan kebaikan dari anak keturunannya. Maka jangan khawatir ketika panjenengan berniat di jalan Allah, berjuang, ya, meskipun hanya mencari nafkah di jalan Allah dengan mengambil sesuatu yang halal, jangan khawatir. Ini menjadi pembuka kemenangan, pembuka kebahagiaan bagi putra putri panjenengan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Kahfi ayat ke-82, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholihan. Ya, udah pernah dibahas. Adapun dinding rumah ini adalah kepunyaan 2 orang anak yatim. Nabi Khidir menjelaskan, "Hei Musa, ini dinding ini kenapa saya perbaiki? Ini milik 2 orang anak yatim di kota ini. Dan di bawahnya ada harta simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya dulu adalah orang yang soleh." Maka Allah menjamin anak-anaknya ketika kita saleh, anak keturunan kita akan dijamin oleh Allah. Maka perbaiki diri panjenengan, Pak. Kesolehan panjenengan perbaiki. Maka Allah akan memperbaiki urusan panjenengan, anak-anak panjenengan, keturunan panjenengan, insya Allah. Ya, demikian. Jadi ketika panjenengan soleh, ketika panjenengan berjihad di jalan Allah, memberikan nafkah yang halal, berjuang di jalan Allah dengan memberikan sesuatu yang bukan haram kepada putra putri panjenengan, kepada istri-istri panjenengan, ini menjadi kebaikan, jalan kebaikan bagi anak keturunan panjenengan, insya Allah. Demikian kajian ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Dapat mie ayam Mas Rosih di Lor Rejasari, Lor Lapangan Rejasari. Monggo yang mau tanya. Pacin? Pacin apa wangi? Oh iya, monggo Pak. Pak sinten saking pundi? Sudah garan. Pak sinten? Pak Gunawan. Pak Gunawan mangke dapat hadiah nggih? Insya-Allah. Monggo Pak Gunawan. Rabi'ah ya. Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaannya kenapa? Ya, walahalam kalau melihat takdirnya sudah terjadi, iya. Ya, ini bagian daripada orang yang jadi contoh atau teladan yang memang Allah takdirkan demikian. Ya, Masya Allah. Kalau pertanyaan itu, iya demikian. Sebagaimana kita, ya, kalau kita sudah mati dan kita dalam keadaan soleh, maka takdirnya kita menjadi contoh bagi orang-orang setelah kita. Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran surat Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamim mubin." Ya, sesungguhnya Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Dan Allah yang menuliskan bekas-bekas peninggalan mereka dahulu dan mengumpulkan dalam kitab yang nyata. Maka ini menjadi satu kisah suatu saat 100 tahun ke depan hidup dulu bernama Pak Gunawan, orang yang rajin ngaji di Bayangkara. Masya Allah. Demikian menjadi contoh suatu saat anak turunan kita semuanya. Dulu rajin, ada orang namanya demikian-demikian. Ada orang namanya ini rajin ngaji di Bayangkara 100 tahun yang kemudian menjadi kenangan bagi mereka. Kita ini orang yang mengawalinya, insya Allah. Yang kalau apa syaratnya kita berada di atas istiqomah sampai kita meninggal. Makanya Rasulullah SAW memesankan kepada kita ada 3 pesan. Ya, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. 1. Ya, wattabi, dan ikutilah
as-sayyatul hasanata tamhuha. Yang kedua, ikutilah keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Wa halikin nas bihulukin hasan. Yang ketiga, yaitu pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Pesannya begitu. Pak Gunawan jawabannya agak panjang. Satu, takwa kepada Allah dimanapun kita berada. Harus takut kepada Allah. Yang kedua, mengikuti perbuatan jelek kita dengan kebaikan. Dilalah beruang wadon ayu, astagfirullah. Iringi dengan ini. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, mempergauli manusia dengan akhlak yang baik. Meskipun dengan musuh, meskipun dengan orang yang kita benci sekalipun, mempergaulinya dengan baik. Begitu. Mudah-mudahan kajian ini membawa manfaat. Yang pertama, faedah yang tadi kita sebutkan, perjuangan umat Islam zaman dulu lebih berat daripada hari ini. Yang kedua, istri yang solihah, kunci suksesnya rumah tangga. Yang ketiga, suami dan istri yang soleh mempengaruhi suksesnya pendidikan anak. Yang keempat, pengorbanan harta diperlukan ketika mendidik anak. Yang kelima, hendaknya seorang istri bersabar ketika suaminya pergi. Yang keenam, telat menikah bukan hambatan untuk sukses. Dan yang terakhir, perjuangan seseorang di jalan Allah akan melahirkan kebaikan dari anak keturunannya. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum. Para pamirsa sekalian, kakung saha putri wonten pun di panjenengan jumeneng. Mohon diri daripada panjenengan sekalian. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan dengan kisah-kisah berikutnya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.